sekalian, tujuh negeri indah. Hapuslah air matamu, hapuslah air matamu. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Berjalan ke Sion, indahnya, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebus, ku ditebus, ditebus dengan kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus, ditebus dengan kasih-Nya. Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, ku ditebus, tebus, ku ditebus, tebus, ku ditebus. Shalom, saudara-saudari, selamat pagi,
Selamat hari Minggu. Mari kita puji Tuhan kalau di hari ini kita bisa sama-sama berkumpul lagi untuk kita bisa beribadah dan juga memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Dan juga kita siapkan catatan untuk kita bisa mencatat dari pelajaran, dari lesson yang akan dibagikan. Sehingga kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan yang dibagikan pagi ini. Dan juga kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan roti dan juga anggur di rumah kita masing-masing. Dan yang terakhir, kita juga akan memberikan persembahan untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak dari COVID-19. Akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, hari yang bersukacita hari ini dalam lindungan Tuhan. Saya yakin dan percaya sukacita daripada Tuhan selalu ada di dalam hati dan pikiran kita semua. Saya mengajak kita semua sama-sama untuk membuka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-104 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kehadiran, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hadikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara guntur. Naik gunung, turun lembah ke tempat Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Firman Tuhan yang luar biasa. Sejak awal Tuhan telah merencanakan dan membatasi batas-batas yang Tuhan berikan pada kita. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu di dalam hidup kita masing-masing. Semuanya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Engkau selama ini Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kita memulai di tahun 2021 ini membuat kami melihat bahwa sukacita terus melimpah daripada Engkau Tuhan, dan kami merasakannya. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan Engkau memulihkan Tuhan setiap hati yang terluka, dan Engkau memulihkan Tuhan pikiran, apa yang harus kami lakukan Kau pulihkan. Karena kami yakin Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan yang dapat memberikan pemulihan. Kiranya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, sehingga harum di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami panjatkan
pada Engkau Tuhan, sehingga berkenan pada Engkau juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjalan bersamamu dalam nada kasih-Mu, lewat keheningan malam, cari keriuhan siang, dan aku seperti
Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sangat senang boleh berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga, merayakan ibadah bersama, menyembah Tuhan, sekaligus juga bersekutu terhadap satu sama lain untuk mengekspresikan kasih kita kepada satu sama lain. Saya bersyukur kepada Tuhan mendapatkan kesempatan hari ini boleh berbagi firman Tuhan kepada saudara sekalian yang ada di rumah dan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Satu sukacita yang besar adalah ketika kita masih boleh berkumpul hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua adalah karena kasih setia dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena di pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam seperti Maria di kaki Yesus untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran. Kami berdoa Tuhan agar firman yang akan kami dengarkan sebentar ini boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau berlipat kali ganda. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tahun 2021 kita akan belajar tentang Kristus. Kristus yang adalah pondasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dalam 2 bulan pertama ini, tahun 2021 ini, kita ingin menggali lebih dalam lagi. Apakah pondasi yang kita bangun di dalam kehidupan kita, terutama di dalam melewati tantangan yang tidak mudah sepanjang tahun-tahun ini, akan diuji oleh waktu. Sebagaimana firman Tuhan juga berkata bahwa ada 2 bangunan, ada 2 jenis dasar yang dibangun ketika seorang membangun sebuah bangunan. Ada yang dibangun di atas pasir dan ada yang dibangun di atas batu. Masalahnya adalah ketika badai datang, banjir datang, akan terlihat bangunan yang dibangun di atas dasar batu dengan di atas pasir akan sangat berbeda. Ketika tidak ada masalah, bangunan itu kelihatannya sama. Saya percaya hari ini, ketika kita membangun dasar yang kokoh, ujian terbesarnya adalah ketika masalah terjadi, ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, akan terlihat apakah bangunan kita itu dibangun atas dasar yang kuat atau tidak. Saya sangat percaya saudara-saudari bahwa dasar yang kita bangun di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini adalah di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana yang Petrus katakan di dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2. Dikatakan bahwa Kristus Yesus yang tadinya menjadi batu yang tidak berguna telah menjadi batu penjuru. Dari sana dibangun bangunan yang kokoh, kuat, bertahan sampai hari ini, yaitu jemaat Kristus. Hari ini saya sangat percaya saudara-saudari kita sedang berjuang bagaimana menghadapi situasi-situasi yang ada di dalam kehidupan kita dengan menaruh dasar kehidupan kita adalah Kristus. Di bulan yang lalu kita membahas tentang ada orang membangun di atas dasar Kristus dengan berbagai jenis bangunan yang bahan-bahannya terdiri dari berbagai jenis bahan. Ada emas dan juga jerami ataupun yang lain-lain. Tetapi saya percaya ketika kita membangun di atas dasar Kristus, bangunan yang kita bangun dengan bahan-bahan yang kuat, kita akan dibangun dengan sempurna. Hari ini kita akan melihat sebagai tema kita di Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ketika kita melihat ayat ini, kita langsung takjub bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tetapi yang menarik adalah ayat ini muncul sesudah Yeremia menjelaskan tentang kepercayaan bangsa Israel terhadap Tuhan ternyata telah pudar. Mereka tidak terlalu mengakui di dalam hati mereka. Walaupun mungkin mereka masih menyembah Allah, tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka beribadah kepada Allah-Allah lain.
Mereka menyembah dewa orang Moab, dewa orang Sidon, dan yang lain-lain. Karena mereka percaya kemungkinan besar bahwa dewa-dewa itu sanggup menjawab apa yang mereka inginkan. Saya sangat percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa diukur dengan akal budi kita. Bangsa Israel berpikir mungkin pernah dalam sebuah peperangan. Ketika mereka berperang dengan bangsa lain dan bangsa lain itu mungkin mengalahkan mereka. Dan mereka berpikir, saya percaya kepada Tuhan, tetapi mengapa kita kalah? Masih ingat ketika bangsa Israel berperang melawan Ai, mereka kalah. Dan saya percaya juga di dalam pemikiran-pemikiran orang yang tidak betul-betul melihat Tuhan sebagai sebuah keyakinan yang dalam, tetapi hanya melihat hasil-hasil, akan begitu mudah terombang-ambing kepada penyembahan terhadap dewa-dewa lain. Karena mereka berpikir lewat dewa bangsa ini mereka bisa menang. Dan mereka akan langsung berpikir, saya mau menyembah dewa ini dan berharap dewa ini akan memenangkan saya atau membuat saya berhasil. Tetapi kitab Yesaya berkata, sejauh langit di atas bumi, begitulah pemikiran Tuhan yang tidak terbatas dengan pemikiran kita yang sangat sederhana. Kebanyakan orang mencoba mengontrol Tuhan menurut apa yang mereka mau. Sehingga ketika tidak terjadi apa yang dimintakan, orang mulai meragukan Tuhan. Bukankah demikian kebanyakan kita hari ini? Banyak di antara kita berpikir, kayaknya saya berdoa begitu lama dan Tuhan gak pernah jawab. Mendingan yang gampang yang ada jawabannya. Itulah mungkin yang membuat bangsa Israel akhirnya mulai mencondongkan hati mereka kepada bangsa-bangsa dewa, bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Nabi Yeremia, hey, ingat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada dewa bangsa-bangsa lain. Bahkan dewa-dewa itu hanya dibentuk daripada apa? Daripada benda-benda buatan ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka seperti orang-orangan di Taman Mentimun yang dibuat oleh tukang pahat dan mereka sembah dari kayu dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, merancang semesta dengan begitu fantastik, dengan begitu kompleks, dan semuanya berjalan menurut hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa, punya hikmat, dan juga punya pengertian. Banyak orang hari ini berkata, di mana Tuhan? Ketika COVID-19 menerjang dunia ini. Orang mulai bertanya-tanya, setahun sudah berlalu, memasuki tahun kedua, tapi sepertinya virus itu masih tetap meningkat, masih tetap ada. Dan dia mengintip di balik pintu dan seolah-olah enggak akan pernah berhenti. Orang-orang mulai bertanya, di mana Tuhan? Mengapa dia membiarkan keadaan ini terlalu lama? Bukankah keadaan ekonomi makin memburuk? Orang yang berbisnis mulai kebingungan. Sakit penyakit. Meskipun ada tingkat yang sembuh, tetapi juga tingkat yang sakit juga terus meningkat. Dan orang-orang mulai meragukan, di mana Tuhan? Hari-hari ini saudara, banyak orang mulai memikirkan alternatif-alternatif yang lain. Bahkan beberapa orang pinter di luar negeri mencoba merancang, kemungkinan besar ada kehidupan di Mars. Mereka sedang merancang sebuah rencana untuk membangun sebuah peradaban yang baru di luar bumi, karena mereka berpikir bumi bukan lagi tempat yang nyaman untuk bisa ditinggali. Manusia mencoba mengulangi peristiwa Babel seperti dulu. Dan mereka mencoba menjadi penguasa atas diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan yang bersemayam di atas tahta tahu persis dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Pertanyaan saya adalah, apakah betul Tuhan lagi absen di bumi ini dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini? Saya sangat percaya itu tidak benar. Tetapi mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain peristiwa yang terjadi hari ini. Ketika saya melihat peristiwa ini, saya bisa berpikir begini. Dengan virus yang begitu kecil,
Bukankah itu juga menjadi sebuah bukti betapa mudahnya manusia bisa dilumpuhkan lewat ciptaan Tuhan yang begitu kecil? Yang seharusnya membuat orang memiliki rasa takut yang semakin besar akan Tuhan. Jikalau makhluk mikroskopik yang begitu kecil dapat melumpuhkan 8 miliar umat manusia hari ini, bagaimana dengan benda yang lebih besar? Dan siapa yang menciptakan itu? Tentu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Seharusnya membuat orang semakin takut akan Allah. Seharusnya membuat orang semakin takjub. Dan mereka akan berkata, wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Itu kalau kita lihat dari perspektif yang lain. Tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa Tuhan gak eksis. Tuhan gak peduli dengan kita. Tuhan sepertinya tidak ada. Itu sebabnya tuh manusia begitu mudah untuk beralih pondasi mereka yang tadinya dibangun di atas dasar Tuhan. Tiba-tiba berubah di atas dasar kenyataan-kenyataan hidup. Saya berharap saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan semakin kuat di dalam membangun iman yang benar, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Kristus, bukan beriman kepada keadaan. Banyak sekali orang sangat senang beriman kepada keadaan, betul ya? Beberapa waktu yang lalu, ketika diumumkan oleh pemerintah bahwa vaksin sudah tiba, orang berpikir, this is it. Bahwa penyembuhan telah terjadi. Wah, orang begitu semangat karena sebentar lagi akan divaksin. Dimulai dengan presiden. Masih ingat ya waktu divaksin? Bahkan sampai dokter yang memvaksin pun tangannya agak gemetar. Tetapi sesudah itu kita mendengar lagi informasi bahwa paling lambat mungkin akan ada 3 tahun menyuntik vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mulai ada terms and condition. Tidak semua orang langsung bisa divaksin dengan begitu cepat. Dimulai dari tenaga medis dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Dan orang mulai kembali lagi lemah. Kenapa? Karena kebanyakan kita semangat kepada keadaan. Kita beriman terhadap keadaan tetapi bukan terhadap Kristus. Saya sangat berharap kita semua yang berjalan di dalam Kristus, yang menaruh Kristus sebagai dasar atau pondasi kita, tidak beriman kepada keadaan, tetapi semata-mata beriman kepada Kristus. Siapa Kristus? Bagi saya, Kristus adalah Allah yang sederhana untuk bisa dipahami oleh manusia dengan begitu mudah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang sangat besar yang menciptakan bumi, langit dan segala isi bumi ini. Terlalu besar untuk dijangkau, untuk dipahami. Bahkan menurut Roma dikatakan, tak terselami jalan-jalannya, tak terduga pikiran-pikirannya. Tetapi Kristus yang pernah menjadi manusia, sama seperti kita, pernah ada di bumi. Kristus yang begitu sederhana, yang merepresentasikan Allah yang semesta alam ini, dilahirkan dari seorang perawan Maria, menderita, disalibkan untuk dosa-dosa kita. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kristus yang digambarkan oleh perjanjian lama, yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, yang dijelaskan di dalam perjanjian baru, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama adalah Kristus yang begitu sederhana. Kristus adalah Allah yang sederhana untuk bisa dipahami oleh manusia, sehingga pada akhir zaman tidak ada satu orang pun yang bisa beralasan untuk berkata, Tuhan, aku gak bisa membuat kamu jadi pondasi hidupku karena engkau terlalu susah untuk dipahami. Tidak bisa. Kenapa? Karena Kristus terlalu sederhana untuk kita bisa mengerti. Dan kita akan melihat dari satu ayat firman Tuhan, betapa sederhananya Kristus di dalam menjelaskan dirinya kepada kita. Di Matius pasal yang ke-11 di ayat 25 firman Tuhan berkata, dan selanjutnya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku, yaitu Kristus, oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan
menyatakannya. Artinya apa? Kebesaran Allah, kebesaran Bapa yang begitu dahsyat hanya bisa dijelaskan lewat anak dengan begitu sederhana. Luar biasa. Tetapi kalau kita lihat ayat ini berkata, Tuhan bahkan menyembunyikan rahasia itu kepada orang-orang bijak atau orang-orang yang merasa bijak, yang mereka punya pengetahuan. Dikatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani mencoba memahami Tuhan yang gak bisa dipahami oleh pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka berkata itu kebodohan. Orang Yahudi bikin itu batu sandungan. Mereka tidak percaya bahwa ada kebenaran di dalamnya. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau sembunyikan rahasiamu bagi orang-orang bijak, tetapi engkau nyatakan bagi orang-orang sederhana, orang-orang kecil, saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya dia lanjutkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow. Sesudah orang memahami Allah yang sederhana di dalam Kristus Yesus, Yesus memberikan, paling tidak saya belajar 3 hal yang sangat menarik tentang hikmat yang saya peroleh dari Kristus. Hal yang pertama dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata letih lesu diartikan sebagai orang yang telah bekerja keras seharian dan mereka merasa letih dan mereka ingin istirahat. Tapi berapa banyak orang hari ini yang pengen istirahat tetapi gak betul-betul mendapatkan kelegaan, betul ya? Bahkan ada beberapa orang sesudah kerja keras, dia coba tidur tapi gak bisa. Bahkan ada beberapa orang insomnia, susah tidur, bahkan gak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran masih terus berjalan. Jam orang mulai berubah, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Hal-hal ini membuat orang menjadi kebingungan. Orang gampang letih, gampang lelah. Tetapi Yesus telah menjanjikan sebuah rahasia yang sangat sederhana. Dia katakan, come to me, datang kepada saya bagi kalian yang berbeban berat, yang letih lesu. Kenapa? Karena aku akan memberikan kamu kelegaan. Apa artinya datang pada Yesus? Bagi saya, datang pada Yesus hanya bisa terjadi kalau saya yakin, kalau saya percaya bahwa Yesus dapat memenuhi kebutuhan saya. Amin. Ada orang berpapasan dengan Yesus, ada orang melihat Yesus, tetapi Yesus tidak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka karena mereka tidak beriman, mereka tidak percaya kepada Yesus. Sehingga berapa banyak pun orang bisa datang kepada Yesus tanpa iman, tidak mungkin ada kelegaan yang Tuhan bisa janjikan kepada mereka. Tidak mungkin. Kenapa? Karena datang kepada Yesus adalah satu hal, tetapi beriman kepada Yesus adalah hal yang lain. Berapa banyak orang hari ini datang ke gereja setiap minggu, mereka bernyanyi, mendengarkan khotbah, mereka memuji Tuhan, mereka berteriak-teriak, ikut pelayanan, aktif melakukan berbagai jenis kegiatan, tetapi tidak mendapatkan kelegaan. Mereka berkata, saya kering, saya seperti di padang pasir, nggak bisa mendapatkan sukacita. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Masih ingat perempuan yang sakit perdarahan? Di dalam sebuah kerumunan, dia berpikir satu hal, asalku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Dan dia melakukan tindakan yang nekat, gak ada orang yang tahu. Dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu sembuh. Tetapi Yesus tahu. Makanya dia katakan, siapa yang menyentuh aku? Kemudian singkat cerita orang itu berkata, aku dia. Dan aku merasa sembuh. Yesus memberkati wanita itu. Dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah kunci di dalam perjumpaan dengan Yesus. Iman adalah sesuatu cara hidup
yang baru di dalam Kristus. Paulus memaknai datang kepada Yesus yang dia jelaskan di Filipi 3 ayat yang ke-8. Di Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ayat 8b. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Paulus berkata, karena Kristus aku telah melepaskan semua yang tadinya berharga di dalam hidupku. Sekarang karena Kristus aku sekarang menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kristus yang begitu sederhana di mata Paulus begitu luar biasa sampai semua yang luar biasa yang dinilai orang menjadi sampah. Banyak orang hari ini sering menambahkan Kristus kepada perbendaharaan mereka yang lama. Kristus menjadi salah satu benda berharga buat mereka, tetapi bukan satu-satunya yang berharga. Dan saya berkata itu bukan iman. Makanya hari ini orang beriman kepada Kristus tapi juga beriman kepada yang lain-lain, itu sebenarnya bukan iman. Itu sebabnya di Lukas pasal 16 firman Tuhan berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuhan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Mamon sekaligus juga mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena engkau mengabdi kepada satu, kamu akan membenci yang lain. Beriman itu fokus. Beriman bukan ke distrak. Berapa banyak orang hari ini karena beriman kepada keadaan, Kristus menjadi tidak jelas di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Bukan dia katakan, marilah lihat mukjizat-mukjizat yang saya lakukan. Come to me. Wahai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi engkau kelegaan. Aku akan memberi engkau sebuah nilai yang sangat tinggi. Aku akan memberi engkau sesuatu yang paling berarti di dalam hidup ini. Ketika seseorang beriman kepada Kristus, mereka akan mendapatkan kelegaan. Saya berharap kita semua di sini menjadi orang-orang yang lega karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Of course, pasti ada banyak masalah. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, yakin kepada Kristus, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, yang memberikan kelegaan itu bukan perasaan kita lagi. Kristus sendiri akan berdiam di dalam diri kita dan mempersiapkan kita kepada sebuah proses yang jauh lebih luar biasa lagi. Yaitu apa? Kalau kita lanjutkan, Matius pasal yang ke-11, dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan ketika kita sudah datang kepada Kristus, enggak sampai di situ saja, enggak berhenti sampai di situ. Banyak orang hari ini datang kepada Kristus, sesudah dia mendapatkan jawaban dia lega. Tetapi dia tidak mendengar makna kedua di dalam hikmat Tuhan. Hikmat Kristus berkata sesudah kita datang kepada Kristus, kita mendapatkan kelegaan, ada hal yang kedua yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yaitu apa? Pikulah kuk yang kupasang. Dan kuk yang dipasang Kristus di dalam hidup kita dikatakan itu adalah kuk yang enak dan bebannya ringan. Wow, ini luar biasa. Berapa banyak orang hari ini melayani Tuhan tetapi dengan keletihan yang berat. 28 tahun yang lalu saya ambil keputusan untuk mempercayai Kristus. Saya datang kepada Kristus dengan sebuah beban yang begitu berat pada waktu itu. Saya datang pada Kristus karena saya tidak melihat ada lagi kebutuhan yang bisa memenuhi. Saya tidak lagi bisa melihat ada yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya letih lesu dan berbeban berat. Saya mengalami stres dalam kehidupan saya. Ketika saya datang kepada Kristus, Kristus memberikan saya kelegaan. Kristus memberikan saya waktu yang melegakan, menyukacitakan.
Tetapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya sebuah tujuan yang sangat mulia dan sangat berharga. Itulah yang dikatakan Dia akan memberikan kita kuk. Sebuah beban. Tetapi bukan membuat kita beban, tapi membuat kita terbeban. Membuat kita jadi semangat. Kenapa? Karena kuk yang Tuhan pasang dikatakan itu enak dan bebannya ringan. Salah seorang tokoh Alkitab yang memaknai kuk yang diberikan oleh Tuhan adalah Nehemia. Kalau kita baca Nehemia pasal yang kedua, di kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-5b, dikatakan begini. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia adalah seorang yang sangat nyaman di dalam kehidupannya. Dia seorang juru minuman raja. Dia tinggal di istana, melayani raja di Puri Susan. Tetapi satu hari, sekelompok orang datang kepadanya, yaitu saudara-saudaranya, memberitahukan kabar tentang situasi terkini kota kelahiran mereka, tempat pekuburan nenek moyang mereka. Di Nehemia pasal 1 dikatakan ayat yang pertama, riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew, bulan tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Dia tanya kabar. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini adalah masalah. Dan masalah ini begitu berat. Waktu Nehemia mendengar itu, dia merasa, wow, there is something has to do. Dia harus melakukan sesuatu. Dia merasa terbeban. Apakah mudah yang dia dengar kabar ini? Tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nehemia berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, sehingga dia berkata kepada raja, dia katakan, jikalau memang raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dalam 52 hari, dia dan kawan-kawan berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Luar biasa. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, apa makna kuk di dalam kehidupan kita? 28 tahun yang lalu, saya sangat bersuka cita diberikan Tuhan sebuah kuk yang luar biasa, itu punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang mulia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti guru kita, Tuhan kita, Kristus Yesus, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sampai hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Bertemu dengan orang, menceritakan kabar baik, berbicara kebenaran, kemudian menuntun orang kepada kebenaran, menjadi sukacita, menjadi sebuah beban yang ringan dan enak. Ketika seseorang berubah hidupnya, itu sangat melegakan. Ketika seseorang mengambil keputusan bertobat dari dosa-dosanya, itu satu hal yang sangat melegakan. Tetapi ingat saudara-saudari, kuk yang ringan dan enak itu hanya bisa terjadi ketika kita datang kepada Yesus. Amin. Ketika kita beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena yang akan memampukan kita bukan kita sendiri lagi, tetapi Kristus yang menjadi partner senior kita, yang akan mengambil beban itu sangat banyak, dan kita hanya mengambil remah-remahnya di dalam melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, apakah kuk menjadi sesuatu yang menyukacitakan kita? Hal yang ketiga yang saya temukan dikatakan adalah belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hal yang ketiga, hikmat yang saya temukan adalah di dalam semua peristiwa ini, kita datang kepada Yesus, kita memikul kuk, kita akan belajar satu hal. Semakin jiwa kita mendapatkan ketenangan,
Karena ketika kita melakukan ini, kita akan semakin mengenal siapa Yesus. Dikatakan, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Ketika kita melakukan pekerjaan Yesus, ketika kita melakukan pekerjaan memikul kuk, justru disitulah masa di mana kita mengenal Kristus semakin hari semakin dalam. Kalau hari ini banyak orang berkata, aduh saya malas pelayanan, saya malas melakukan ini, saya malas memikul kuk. Saya mau kasih tahu saudara-saudari, banyak orang ini suka datang beribadah menyembah Tuhan di gereja. Tetapi dalam hidup sehari-hari mereka malas memikul kuk. Saya mau kasih tahu saudara-saudari, kita tidak akan bisa mengenal Kristus hanya dengan datang beribadah ke gereja. Kenapa? Karena yang kita tangkap adalah perasaannya, tetapi hidupnya kita nggak akan bisa mendapatkan. Karena Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang. Pada waktu kamu memikul kuk, saya mau kamu belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan kamu akan mendapat ketenangan. Daniel belajar daripada Tuhan. Waktu Raja Nebukadnezar ingin membunuh semua orang-orang pintar karena tidak ada yang mengerti dan tidak bisa menjelaskan mimpi raja dan juga menafsirkan. Tetapi Daniel, seorang yang suka belajar, berkata begini. Di Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel berkata, memang yang lain gak bisa. Waktu Daniel bertanya kepada Aryok, kenapa kita mau dibunuh? Aryok menjelaskan, karena tidak ada yang mengerti, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang mimpi daripada raja dan juga maknanya. Daniel berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi dia pengertian. Singkat cerita, akhirnya Daniel bisa menjawab mimpi itu dan arti daripada mimpi itu. Kenapa? Karena perjalanan Daniel bersama dengan Tuhan memikul kuk ketika dia ada di Babilonia. Tuhan terus memberikan dia hikmat sehingga apa? Daniel diberikan hikmat yang jauh lebih luar biasa lagi sehingga dia bisa membayangkan pada zaman Yesus dan juga pada zaman Wahyu. Hari ini saudara-saudari, Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar 3 hal daripada Kristus. Kristus ingin kita datang kepada Dia. Kristus ingin kita beriman kepada Dia. Karena Dia akan memberikan kita kelegaan. Tetapi bukan hanya kelegaan yang kita akan dapatkan. Kalau hanya kita mendapatkan kelegaan, kita hanya berhenti sampai di situ saja. Tapi Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Itu sebabnya Dia katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita memikul kuk, kita terbeban tetapi tidak lagi menjadi beban. Kita tidak lagi berat hati. Kita akan sukacita melakukan. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Dan di dalam kerjasama itu kita akan belajar daripada Kristus. Kristus Yesus rendah hati, lemah lembut, dan jiwa kita akan tenang. Sampai pada akhirnya kita akan melihat kesempurnaan yang sejati bersama-sama dengan Kristus. Itulah surga yang sebenar-benarnya. Hari ini saudara-saudari, saya ingin kita memiliki pondasi yang kuat, yaitu Allah yang sederhana itu di dalam diri Kristus Yesus menjadi pondasi yang kuat. Mari datang pada Yesus, pikul kuk yang Dia akan berikan, dan belajar daripada Yesus, dan kita akan mendapatkan ketenangan menghadapi pergumulan yang paling berat sekalipun di dalam kehidupan kita. Kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena kita tahu ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan dibuahi. Sehingga kita makin sempurna. Sama seperti Allah Bapa kita di surga adalah sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat beruntung boleh memiliki Kristus di dalam kehidupan ini. Kami tahu di dalam perjalanan kami seringkali tersandung melihat iman yang berdasarkan keadaan yang kami tahu itu bukanlah iman. Kami mau berdoa hari ini Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau dan hanya mau datang kepada Engkau saja Tuhan. Sehingga kami boleh dapat pemulihan. Ketika kami boleh pikul, kami tahu kami tidak sendirian. Karena Engkau akan mengajar kami, membimbing kami, dan menuntun kami kepada kesempurnaan. Biarlah tahun-tahun ini akan kami kenang sebagai tahun belajar, tahun memiliki pondasi yang solid dan kuat, sehingga jiwa kami mendapat ketenangan. Tidak ada yang lebih penting selain daripada keselamatan jiwa kami. Itu sebabnya Tuhan kami sangat bersyukur
karena Engkau telah hadir di dalam kehidupan ini. Dan biarlah Engkau menjadi pondasi yang sejati. Secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka penghiburan, kekuatan dan semangat. Sehingga mereka tetap percaya, melewati badai yang ada pun, mereka akan tetap kuat di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Khotbah yang luar biasa yang dibawakan oleh Pak Pendeta Sahat. Kiranya firman yang barusan kita dengar boleh dipakai luar biasa firman itu untuk kita jauh lebih efektif lagi di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Saat ini adalah kita mau komuni. Saya akan memimpin saudara-saudari untuk komuni. Firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan yang luar biasa yang barusan kita baca. Kita sering menemui orang yang lebih berkuasa seperti camat, bupati, gubernur, menteri, anggota dewan, dan lain-lain. Untuk menemui mereka sangat-sangat sulit. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mau merendahkan diri seperti Yesus? Tentu saja tidak. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mau menjadi manusia untuk saya dan Anda. Dia merendahkan diri, menjadi manusia, padahal dia adalah Tuhan dan Allah. Bagi Tuhan Yesus, kehidupannya adalah kekuasaan. Puji-pujian yang menyenangkan, malaikat yang melayaninya. Tetapi dia tidak ingin melihat kita terus menjauh darinya dan tidak mendapat hubungan yang baik dengan dia. Tuhan ingin setiap kita selamat atau punya hubungan dengannya. Dia meninggalkan tahtanya dan datang kepada saya dan Anda. Dalam hidup saya sangat terinspirasi akan hal ini. Betapa Tuhan mengasihi saya. Yesus adalah Allah, mau berkorban untuk saya. Hari ini berapa berat pun hidup yang saya lalui, saya menjadi kuat karena Tuhanlah yang menghibur dan menguatkanku. Hari ini saya punya 2 pergumulan hidup yang sangat berat. Pertama, tentang marah. Saya juga adalah seorang yang mudah marah. Setiap hari saya digoda untuk melakukan kemarahan, terutama oleh orang-orang terdekat, terutama pasangan. Ketika saya tidak dihormati, ketika saya direndahkan, ego saya sangat kena, seperti ditusuk. Setiap kali saya tergoda untuk marah, saya ingat Tuhan mengasihi saya dan Tuhan tidak ingin saya meluapkan kemarahan saya. Kepada mereka, saya mengampuni setiap orang yang membuat saya marah. Saya menahan dan menunggu waktu baik untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Saya percaya mereka pun tidak bermaksud jahat, hanya karena mereka tidak tahu. Mereka ada kesal, mereka marah. Mereka meluapkan itu dan menyentuh ego saya. Pingin rasanya saat
itu untuk berbicara keras. Namun saya tidak lakukan. Saya hanya diam dan tidak menanggapi. Bukan karena saya tidak bisa bicara, tetapi untuk apa saya marah? Tuhan tidak ingin saya meluapkan emosi saya. Tuhan ingin saya mendoakan mereka yang terbaik. Tuhan mengasihi mereka dan saya pun harus mengasihi mereka. Yang kedua, masalah finansial dan anak-anak. Masalah ini membuat saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan akan menjaga. Saya tahu bahwa pergumulan ini baik buat jiwa saya. Pergumulan selalu menyadarkan saya bahwa saya butuh Tuhan. Setiap kali saya ingin menyenangkan diri, saya ingin berleha-leha. Tetapi justru di saat itu membuat saya jauh dari Tuhan. Di saat saya bergumul dan dengan banyak masalah, saya semakin dekat dengannya. Pergumulan, masalah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin kita hindari, tetapi justru di situ membuat saya semakin dekat dengannya. Dengan demikian, apakah saya berdoa agar saya terus punya banyak masalah? Tentu saja tidak. Tetapi saya berdoa bahwa di dalam senang maupun susah, saya tetap dekat dan menikmati hubungan dengannya. Tuhan Yesus adalah sosok yang luar biasa bagi hidupku. Untuk datang kepadanya, harusnya saya perlu punya hati yang takut dan gentar, karena Dia adalah orang yang sangat-sangat berkuasa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saya dan Anda. Kita bisa datang kepadanya setiap saat dan dimanapun juga. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat mengasihi. Marilah kita juga mengasihi Dia dengan kita menjadi serupa dengannya. Itulah yang Tuhan ingin untuk kita punya hari ini. Amin. Saya akan bacakan satu ayat lagi buat kita, untuk kita bisa mengambil komuni. Silakan saudara-saudari bisa menyiapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Saya akan bacakan di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara-saudari mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Kita ambil anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, kita akan berdoa, dan saya juga akan memimpin kita untuk persembahan kasih pada minggu ini. Yakni kita juga mendoakan untuk persembahan kasih kita pada minggu ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa Tuhan,
terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur akan kasih-Mu kepada kami. Kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Kami adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat mengecewakan. Begitu banyak kekurangan kami, kelemahan kami. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau ingin kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau ingin kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak kesalahan, banyak kekurangan yang kami lakukan Tuhan. Tapi Engkau tidak menganggap itu sesuatu yang buat Engkau Tuhan. Engkau hanya ingin melihat hati kami yang mau mengasihi Engkau dan melakukan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dibimbing, boleh dikuatkan, boleh dihibur. Agar kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami belajar banyak sekali di dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Bantu Tuhan untuk kami semakin layak di hadapan-Mu. Semakin berkenan Tuhan. Semakin luar biasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mau mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya apa yang kami bisa berikan pada minggu hari ini, kiranya ini boleh Engkau pakai menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Engkau boleh menolong orang-orang yang kekurangan, Engkau boleh menghibur mereka dan menguatkan mereka. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan adalah sesuatu yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi yang luar biasa ini. Biarlah kami boleh semakin bersuka cita di dalam Engkau. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dan kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Sebab Allah sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Come on. Kita nyanyikan dengan semangat lagu ini. Sama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Allah sanggup. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on. Allah sanggup melakukan
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dialah Allah yang dahsyat, Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.